ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi orang yang tiga sa. Judulnya tiga sa kali ini ya. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Ini penting. Apa yang paling penting dari semua ini adalah ketika ditanya tentang siapakah muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu ciri khasnya adalah tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Jadi sebelum kita menyenangkan, sebelum kita bermanfaat, yang pertama harus kita latih adalah tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya, perbuatannya. Adik-adik, semua santri khususnya yang sedang sekarang belajar menyimak, satu semester pertama bagi santri baru khususnya adalah riadonya jaga lisan. Karena tidak akan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Tidak akan istiqomah iman seseorang hamba sebelum istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah hatinya hingga istiqomah lisannya. Jadi semua santri harus sekuat tenaga menjaga lisan. Sebetulnya banyak bicara kalau tidak manfaat itu berbahaya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Jadi pilihannya dalam hidup ini bukan banyak bicara, tapi bicara baik atau diam. Kalau mau bicara, pastikan bicaranya baik. Kalau belum yakin baik, maka diam. Bagaimana mengetahui bicara baik? Ada 3 caranya. Yang pertama, niat. Apa niat bicara? Harus tanya dulu, apa sih niat bicara? Asal ngomong, asal bunyi, atau pembicaraan ini ingin pamer? Kan ada yang bicara untuk pamer. Pamer ilmu, pamer kepintaran, pamer amal, pamer. Pokoknya ada orang bicara tuh hanya untuk pamer. Pamer pengetahuannya, pamer kepintarannya. Pokoknya ada yang bicara untuk dipuji. Ada yang iseng saja, segala ditanya. Tidak boleh. Jangan segala ditanya, kan kalau tidak yakin niatnya. Jangan segala ditanyakan kalau tidak perlu amat, ya. Jangan segala dikomentari. Jangan banyak komentar. Tidak perlu segala dikomentari. Jangan segala dijelaskan kalau tidak ada yang nanya. Apa yang pertama? Jangan segala ditanya, ya ini dari niat. Kalau nggak perlu amat, nggak usah segala nanya. Kamu punya adik? Tidak. Untuk apa? Bapakmu kerjanya apa? Mau apa nanya itu?
Kalau tidak penting-penting amat, lebih baik diam. Jangan mengomentari bentuk tubuh, rambut, kulit, tinggi badan, kurus atau gemuk, pinter atau kurang pinter. Jangan banyak komentar, tidak aman banyak komentar. Dan jangan banyak menjelaskan kalau tidak ada yang nanya, tidak perlu dijelaskan. Tanya niatnya. Niat yang baik apa? Lillahi ta'ala. Bicara dengan niat agar Allah ridho. Seperti AA sekarang sedang bicara, harus mencari niat keriduan Allah. Karena bicara ini tidak bisa merubah siapapun. Bicara ini tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah adalah Allah. Kalau bicara ini disukai Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan perkataan ini bermanfaat sehingga nanti saya pun dapat pahalanya. Jadi bicaralah ya Allah, saya niat bicara karena Engkau. Semoga Engkau ridho dari perkataan ini. Doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, niatnya baik atau tidak. Yang kedua, isinya baik atau tidak, benar atau tidak. Kalau bicara tuh pasti dua hal, ilmu dan cerita, informasi. Biasanya begitu, berita atau ilmu. Nah, kalau kita ingin aman, tanya dulu yang saya ceritakan ini benar atau tidak. Ilmunya benar atau tidak. Beritanya benar atau tidak. Kalau tidak benar, diam. Kalau ragu-ragu, diam. Pastikan bicara kita benar. Ya. Yang ketiga, apa dampaknya? Pertama apa? Niat. Yang kedua, isinya. Yang ketiga, dampaknya. Apa nih kalau saya bicara? Allah jadi ridho atau Allah jadi murka? Kalau saya bicara, saya dapat pahala atau saya dapat dosa? Kalau saya bicara, orang mendapat manfaat atau orang dapat mudarat? Kalau saya bicara, orang jadi bahagia atau jadi malu? Jadi lapang hatinya atau jadi sempit? Beliau jadi termotivasi atau jadi patah semangat? Apa nih dampak bicara? Apa yang pertama, Dek? Niat. Dua, isinya. Tiga, dampaknya. Pastikan mikir tiga hal ini dulu sebelum bicara. Jadi pesantren Darut Tauhid diharapkan semua santri, terutama guru-gurunya, terutama sivitasnya, tidak banyak bicara kecuali baik atau diam. Banyak bicara itu tidak aman, berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata, berpeluang makin banyak bicara, makin banyak dosa. Tidak aman banyak ngobrol, kecuali obrolannya yang benar-benar Allah ridhoi. Semua santri sebaiknya tidak usah banyak bicara kecuali sudah melewati lurusnya niat, yakin isinya benar, manfaat dan dampaknya bermanfaat. Jelas?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicara, tapi setiap bicara perkataannya bermanfaat sampai saat ini. Para sahabat juga tidak banyak bicara. Hati-hati dalam bicara. Pokoknya adik-adik kalau bertemu dengan para pemimpin, kalau bertemu dengan para pemimpin yang berkualitas, ciri khasnya tidak banyak bicara. Kualitas kita akan ketahuan dari kalau setiap ingin bicara, bicara. Setiap ingin bicara, bicara. Tidak diproses niatnya, tidak diproses benar tidaknya, tidak diyakini manfaatnya, itu orang kurang bermutu. Walaupun pendidikannya tinggi, menurut duniawi, walaupun jabatannya tinggi, tapi kalau lisan tidak terjaga, jatuh kehormatan. Pilihan yang paling mudah supaya tidak tergelincir kata-kata adalah jangan bicara. Diam itu selamat kalau tidak ada manfaat. Santri yang paling banyak bicara tidak manfaat, santri yang paling tidak berwibawa. Adik-adik, kurangi bicara. Saum bicara yang tidak manfaat. Siap seluruhnya? Jangan menyakiti siapapun. Jangan banyak komentar. Jangan banyak bertanya yang tidak manfaat, yang tidak perlu tahu. Jangan banyak cerita. Tidak aman banyak cerita, apalagi menceritakan diri sendiri, cenderung bohong. Tidak aman cerita saya, orang tua saya, keluarga saya, ilmu saya. Kalau saya bukan tidak boleh, tapi kecenderungan bohongnya besar, ditambah-tambah. Lebih enak tidak banyak bicara. Kalau begitu sepi, yang bicara adalah bahasa tubuh kita. Kita sopan, kita berwajah cerah, kita senyum yang tulus, kita menyimak perkataan orang. Itu pun sudah bicara. Sudah bicara banyak dengan akhlak. Tolong digarisbawahi kepada Direktur Pendidikan dan semua jajarannya, pastikan para guru secukupnya saja bicaranya, ya. Bicaranya harus benar, akurat, lengkap, jangan bertele-tele, jangan muter-muter bicara tuh. Jangan bertele-tele, ya. Biasakan bicara secukupnya. Apa kalau santri BMT, Enso, Fares, benar, manfaat, tidak menyakiti. Tenso Fales, tenang, sopan, fasih, lembut, secukup. Pernah hadir di sebuah pesantren yang santrinya jarang sekali ngobrol. Dengan Ustadz Edi waktu itu datang ke pesantren, cukup banyak santri, tapi jarang sekali yang ngobrol. Ditanya kepada santri,
Dek, kenapa santri di sini jarang yang ngobrol? Apa jawabannya? Kenapa harus banyak ngobrol? Yang penting kan banyak zikir. Luar biasa ini. Di sana lalu bertemu dengan gurunya, Pak Kiai. Masya Allah, Kiai itu ramah, sopan, tapi tidak bicara, sedikit bicaranya. Kalau tidak ditanya, tidak bicara, menyimak saja. Jadi kalau diam, diam sama-sama diam. Beliau sibuknya berzikir. Adik-adik, sulit memiliki hati yang bersih bagi yang banyak omong sia-sia. Sulit memiliki lisan yang banyak berzikir, karena kalau mulut sudah banyak diisi hal yang tidak manfaat, maka akan sulit untuk berzikir. Kelihatannya santri-santri yang banyak bicara tidak manfaat, tidak akan mendapatkan hikmah yang banyak, tidak berwibawa, besar kemungkinan hidupnya banyak masalah. Waliyakul khairan aw yes. Adik-adik siap ini mengurangi bicara? Dan yang penting saja, kalau tidak ya diam saja, ganti dengan zikir. Tapi tetap akhlak harus ramah, sopan, membantu. Jangan sampai diam jadi pasif. Yang diam itu kalau lisan tidak bermanfaat, pilihannya tidak bicara. Kalau bicara, larangannya apa? Du, zol, ka, ko, si. Dilarang bicara dusta. Kalau bicara, tidak boleh. Ada bohong. Pembohong, kalau dibuka oleh Allah kebohongannya, sulit lagi akan dipercaya. Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Tidak ada orang sukses kecuali pasti kejujuran lengket. Semua yang tidak jujur tidak akan bahagia, tidak jujur akan babak belur dan hancur. Orang yang jujur akan mujur dan makmur, insya Allah. Zol, apa zol? Tidak boleh kita menyakiti siapapun. Jangan mengomentari bentuk tubuh. Pendek, ceking, hitam, keriting seperti mie, hidung seperti kutil. Tidak boleh. Apalagi perkataan nama binatang, tidak boleh. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 11. Tidak boleh panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Tidak boleh nama binatang. Kalau ada, nanti akan bermasalah. Santri, apalagi santri beasiswa yang perkataannya tidak baik, bayangkan bagaimana perasaan orang yang menjadi orang tua asuh, yang membiayai adik-adik, tapi adik perkataannya tidak baik, maka santri yang perkataannya tidak baik sama dengan memilih diberhentikan beasiswanya. Bagaimana supaya saya tidak ngomongnya jelek? Jangan ngomong, ya. Saya dulu sebelum masuk pesantren suka nying, nyet, dan sebagainya. Bagaimana ya supaya tidak nyebut monyet ke teman?
ya nggak usah ngomong, tidak akan keluar itu perkataan buruk. Makanya saum bicara. Adik-adik, terutama santri senior, jangan memberi contoh ke santri baru dengan perkataan tidak baik. Jadi kalau belum bicara, kita aman. Tapi kalau udah bicara, kita membuka aib kita, membuka kualitas diri kita. Duzol, kasar, tidak boleh bicara kasar. Tidak ada kasar-kasar. Tidak boleh. Kalau ada guru bicara kasar, segera dilaporkan. Tidak boleh ada perkataan kasar. Kotor. Tidak boleh ada perkataan kotor, jorok. Oh, tidak boleh. Rasulullah tidak bicara seperti itu. Yang kita tiru adalah Rasulullah SAW. Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Dah, percayalah adik-adik, jauh lebih tenang hidup ini tidak banyak bicara. Jauh lebih aman hidup tidak banyak bicara yang tidak manfaat. Jauh lebih bahagia hidup tidak banyak bicara yang tidak manfaat, apalagi yang merugikan. Hidup akan lebih disukai Allah, lebih dekat dengan sunnah Nabi, tidak banyak bicara kecuali yang baik. Semua sivitas pesantren Darut Tauhid khususnya nanti bisa dilihat. Ini santri DT atau bukan? Dari mana? Salah satu cirinya adalah jaga lisan. Yang lisannya tidak terjaga berarti dia tidak mengerti hidup mulia, hidup bahagia. Dilatih. Jangan banyak bicara. Jangan ngobrol kalau tidak manfaat. Jangan bicara yang tidak diproses oleh 3 hal tadi. Apa? Niat, isi, dan dakwah. Begitu. Ini semua santri sekarang sedang menyimak di semua, di Batam, di mana-mana juga para gurunya. Kepada para guru, tolong ya, kalau mengajar jangan berbelit-belit. Jangan sampai bicaranya tidak terkendali, bahkan ada perkataan yang suka diulang-ulang tanpa sadar. Misal, mungkin Nabi Muhammad itu mungkin nggak boleh. Anak-anakku sekalian, nah itu masuk angin. Jangan banyak itu mulut sudah bunyi, otak belum selesai mikirnya. Kurangi jangan sampai boleh saya nanya boleh saya nanya malah terbalik. Apalagi yang suka diulang-ulang. Dan biasakan kalau ditanya jawabannya to the point, langsung. Jangan ditanya ketika berapa orang yang akan datang. Begini, menurut undangan yang kami sebar, ini siapa yang nanya undangan? Berapa orang yang akan datang? Jawab, insya Allah 5 orang.
Jangan berbelit-belit, jangan kesana sini kalau bicara, bikin jengkel itu ya. Langsung to the point, nyaman begitu. Misal ada sampah di depan, ada yang lihat sampah, sebetulnya begini, saya itu mau mengambil sampah ini ya, tetapi saya ini apa bicara begini. Kalau ditanya ada yang lihat sampah tidak, lihat atau tidak jawabannya. Kenapa muter-muter? Nggak tahu juga. Kenapa muter-muter? Aneh. Kalau ada orang ditanya, jawabannya muter-muter. Karena intinya begini ya, kalau kita mau bicara, menjawab, kita harus mengerti dulu yang ditanyakannya. Bukan bicara apa yang ingin kita katakan, tapi bicara menjawab sesuai dengan yang diperlukan jawabannya. Ada orang yang juga heran ini ya, kalau ditanya tuh mutar aja kemana-mana, susah sekali berkata tepat, akurat, mau apa segala diputar-putar. Pernah ada seseorang, ada sampah, bagaimana, apa yang kelihatan tuh, pertanyaannya apa yang kelihatan? Kelihatan tidak sampah begini, sebetulnya saya tuh sudah mau ngambil, tetapi saya mau mengumpulkan. Itu tidak ditanya ya kan? Siapa yang ngobrol? Sebetulnya saya tidak ngobrol, tapi mulut saya bunyi sendiri. Tak mungkin. Enak hadirin, kalau bicara simpel tapi berbobot, bermakna, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sadar bahwa menjaga lisan ini adalah perbuatan yang sangat mulia, sangat penting, sangat bermanfaat. Jaga lisan. Waliyakul khairan audias. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Adik-adik? Kepada jamaah, hanya tinggal 10 menit lagi. Tolong dipastikan kepada Direktorat Pendidikan dan Yayasan, program menjaga lisan ini menjadi program yang sangat penting. Murid nilainya bagus, tapi lisannya tidak bagus, tidak apa-apa, tidak naik kelas juga. Apalah artinya naik kelas kalau mulutnya menjadi sumber masalah. Jadi di Darut Tauhid tidak hanya masalah akademik yang menjadi tolok ukur prestasi santri, tapi yang paling penting akhlak. Dan akhlak, syariat latihannya harus latihan jaga lisan. Pokoknya yang lisannya banyak masalah dalam hidupnya, sulit untuk memiliki ketenangan. Banyak musuhnya, banyak yang tersakiti, banyak orang yang benci kalau mulut tidak terjaga. Tidak aman, tidak akan tenang, juga sulit untuk bisa berbicara baik kalau tidak menahan diri dari perkataan buruk. Falyakul khairan aunias. Begitu. Perlukah kita berdebat kusir? Tapi kan ada di Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Di sana. Dan bukan berdebat kusir kalau di sana. Kalau ada orang yang menyimpang, maka luruskan, beri penjelasan dengan cara yang baik. Debat kusir hanya menyakiti, hanya ingin menang sendiri, gak perlu. Lebih baik kita diam saja. Tujuannya apa? Daripada bertengkar, tujuannya adalah menenangkan,
Kalau sudah tenang, baru kita bisa tukar pikiran. Kalau orang sedang marah, tidak perlu dijawab. Bagaimana kalau ada orang yang berbicara jelek kepada kita? Bagaimana? 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 Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Surat apa itu? Wa ibadur rahmanil ladzi, itu ciri tentang hamba Allah yang Maha Penyayang, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ciri orang tawadu adalah ketika ada orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang jahil, orang yang bodoh, di sana adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga perkataannya jelek kepada kita, maka kita tidak usah jengkel, tetap berkata yang baik atau diam. Tenang saja. Demikian, ada pertanyaan, Beb? Ada pertanyaan tidak, Beb? Baik, di medsos sudah ada yang bertanya. Izin membacakan. Ya. Waduh, maaf. Baik, dari Instagram. Assalamualaikum, mau tanya, apakah berbohong demi kebaikan itu ada? Dan apakah diperbolehkan, Bohong demi kebaikan. Ilmu yang dapatkan, secara umum bohong itu dilarang. Kecuali bohong putih. Tapi bohong yang sangat dibolehkan adalah bohong kepada musuh. Karena kalau jujur kepada musuh sama dengan khianat. Bohong kepada musuh adalah bagian dari siasat. Kalau kita jujur kepada musuh, malah kita mengkhianati. Ya, tentu saja ini dalam kondisi peperangan yang membahayakan. Yang kedua yang dibolehkan adalah bohong dalam rumah tangga, bukan untuk menyembunyikan kemaksiatan, tapi untuk menyenangkan. Misalkan disuguhi makanannya kurang enak, nah kita tidak boleh jujur mengatakan ini makanan tidak enak. Nah, jujur ini tidak diperlukan. Untuk maaf, jujur seperti itu kurang tepat, apalagi kalau tidak ada yang nanya. Tapi kalaupun ditanya bagaimana Pak masakannya, tok, ya udah, maksudnya tok asinnya. Diberikan kopiah, ada rendahnya di sini misalkan, keren tidak? Keren, ini kopiah langka. Terima kasih, membahagiakan. Ya, walaupun hati kita kurang cocok, tapi buat apa kita mengecewakan orang yang membelinya. 3, mendamaikan. Jadi kalau ada yang bertengkar boleh, tapi bohong itu bukan bohong mengada-ada. Misalkan ini adik kakak bertengkar, lalu bohongnya begini, ini kakak mau ngasih uang 5 miliar, masa ini adik mau ngasih uang, jadi dua-duanya nyangka damai sih damai, tapi jadi nagih. Jangan begitu. Ini kakak selalu mendoakan terus, Wade. Kan dalam sholat kita berdoa, Assalamualaikum wa ala ibadah. Assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala orang-orang yang soleh kita doakan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengatakan, kakak tuh sebetulnya, misalkan kakak beradik ini lagi bertengkar, kakak tuh selalu mendoakan, itu dalam mendoakan. Sama ke adiknya juga bicara begitu. Akibatnya kakak beradik ini menjadi berbaik sangka satu sama lain. Bagaimana kalau ada misalkan ini orang tua, ini ada yang naksir sama anaknya,
suka nelponin terus ke rumah. Dulu zaman ada telepon gitu, ya telepon rumah. Anaknya ada tidak, Bu? Kalau nyebut ada, nanti dia ngobrolnya lama di telepon, jadi dosa. Bolehkah ngebohong? Nggak usah ngebohong. Baru aja nak, ini mencegah maksiat ya. Baru saja anaknya keluar, oh gitu Bu. Nah, maksud kita kan keluar dari kamar menuju toilet, tapi dia menganggapnya keluar dari rumah. Itu hanya boleh untuk mencegah maksiat. Itu pun bukan bohong, ya kan? Pokoknya walaupun ada beberapa celah, tapi lebih baik kita konsisten menjadi orang jujur. Jujur itu menang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat. Mohon maaf ini harus diakhiri karena ada tugas lagi sesudah ini. Posisi A sekarang di pesantren Darut Tauhid Serua. Mana santri baru? Acungkan tangan. Yang SMP, SMA, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini masjidnya besar, ya, kapasitasnya besar. Mudah-mudahan ke depan. Terima kasih deh. Ke depan pesantren ini semakin berkah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jaga lisan. Waliyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Yakinilah setiap perkataan didengar oleh Allah, dan yakinilah setiap perkataan akan dihisab di yaumul akhir nanti. Tidak ada perkataan yang lepas dari pendengaran Allah, dan tidak ada perkataan yang akan lepas dari hisab. Hematlah bicara, jauh lebih bahagia, mulia, selamat. Maka adik-adik sekalian, milikilah tekad menjadi orang yang hanya bicara baik atau diam. Semoga Allah mengabulkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.